إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد. أولا نشكر الله عز وجل الذي قد أعطانا نعمة كثيرة وهداية حتى نستمع في هذا المجلس المبارك فإن شاء الله. لا نسيان صلوات والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الذي قد أخرج الناس من الظلمات إلى النور من الجاهلية إلى الإسلام. Ada itu yang dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya semuanya? Masih pada lemes. Kalau Mas Anang tanya bagaimana kabarnya semuanya, jawabnya alhamdulillah luar biasa, Allah Akbar. Ya. Saya ulang. Bagaimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah masih pada lemes. Kayaknya sudah nggak sabar ini buka puasa. Ada yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya manggilnya jangan laki-laki ya, teman-teman aja ya. Karena kan kita sepantaran ya. Kita sepantaran kan umumnya istri ya, jauh kan ya? Jangan banyak batas. Apa-apa. Saya manggilnya teman-teman aja ya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah sama alhamdulillah kita bisa dikumpulkan kembali dalam keadaan insyaallah yang sehat walafiat. Di masa-masa yang cuacanya kurang stabil ini, kemarin sendiri masalah sempat dikasih sebuah ujian dari Allah, kenikmatan yaitu sakit pilek selama 3 hari. Qadar Allah, dan alhamdulillah sekarang bisa hadir di tempat ini menemani kalian. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah masalah hari ini sangat bahagia sekali karena melihat wajah-wajah dengan penuh kebahagiaan, wajah-wajah dengan penuh semangat untuk mendatangi majelis ilmu, majelis pengajian, ya,
di mana pada zaman sekarang ini banyak sekali terjadi fitnah dan mudahnya kemaksiatan berada di mana-mana. Tapi Allah memilih kalian semua, mentakdirkan kalian semua, memberikan hidayah berupa nikmat sehingga dapat berkumpul di tempat ini mengikuti pengajian ilmu, mengikuti majelis ilmu. Maka Mas Anak ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi hudurikum ya qalidan ilmu. Selamat datang di majelis ilmu, di majelis yang insya Allah di dalamnya penuh dengan keberkahan, penuh dengan keutamaan, penuh dengan ketenangan, yang insya Allah malaikat yang mendoakan bahkan meletakkan sayapnya karena ridhonya dengan orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Keren ya? Keren ya teman-teman orang yang datang ke majelis ilmu? Keren ya, insya Allah ya. Sampai malaikat aja meletakkan sayapnya untuk orang-orang yang datang ke majelis ilmu. Perlu diketahui para teman-teman, orang-orang yang mereka pilih Allah ya, mereka pilih Allah langsung untuk datang ke majelis ilmu, itu adalah orang-orang yang terpilih. Maka berbahagialah kalian yang saat ini menggadaikan kesenangan dunianya untuk mencari keutamaan majelis taklim atau majelis ilmu ini. Ya, biasanya masalah isinya tentang dunia perhutanan ya. Kalau yang laki-laki listrik kayak gitu kan. Ya, pada kesempatan kali ini, insya Allah kita jumpa di dalam majelis ilmu akhirat ya. Di bulan yang penuh berkah, Mas Anak masih bisa memberikan, menyampaikan walaupun hanya sedikit ilmu. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui sekali lagi, teman-teman semua itu dalam keadaan yang sangat bahagia sekali, yang sangat beruntung karena Allah langsung memberikan hidayah. Yang hidayah itu Allah tidak akan berikan secara cuma-cuma. Tidak Allah berikan hidayah tersebut kepada sembarang orang. Bahkan paman Nabi sendiri, siapa paman Nabi? Siapa? Paman Nabi siapa? Abu Talib ya. Paman Nabi yang meninggal tidak masuk Islam ya. Paman Nabi sendiri Allah tidak memberikan hidayah kepadanya. Di saat sakaratul maut ya, paman Nabi Abu Talib, Nabi mendatangi pamannya sambil berkata kepada pamannya, ya Abi, kul kalimatan, kul la ilaha illallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Kalimatan uhajjul laka biha illallah. Kalimat yang akan saya ucapkan kepada Allah nantinya. Namun apa? Paman Nabi mengabaikan keindahan hajatan tersebut sehingga meninggal dalam keadaan non-muslim atau keadaan tidak Islam. Sehingga kalau seperti itu sedih kan ya. Makanya teman-teman ini sangat beruntung sekali bisa mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, terutama yang pertama yaitu hidayah Islam, dan yang kedua yaitu hidayah dalam menjalankan ketaatan yang Allah perintahkan, terutama mendatangi majelis ilmu ini.
Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia pasti mempunyai masa lalu yang tidak mengenal atau masa lalu yang kelam. Maka dari itu di sini Mas Anang mencoba membawakan sebuah tema, ya, yaitu berdamai dengan masa lalu dan menuju masa depan, agar kita bisa menjadi you are the best Muslim, menjadi Muslim yang terbaik. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya. Di era yang serba modernisasi ini, ya, banyak di antara kita yang mengikuti perkembangan zaman, sehingga kita kadang malu menunjukkan jati diri kita sebagai seorang Muslim. Sehingga kita malu menunjukkan bahwasanya kita itu seorang Muslim, mulai dari segi berpakaian, berpenampilan, ataupun dari segi akhlak. Padahal sesungguhnya Islam sendiri adalah agama terbaru, agama orde baru, ya kan? Undang-undang terbaru, yaitu agama Islam. Tapi kebanyakan kita malah mengikuti perkembangan zaman, padahal sebenarnya itu bukan perkembangan zaman, melainkan ketinggalan zaman yang mencoba diperbarui. Mulai melepaskan berpakaiannya, mulai membuka auratnya, kan seperti itu. Memotong, ya, potong rambut yang meniru-niru gaya orang-orang kafir, orang-orang barat, media barat. Padahal sebenarnya Islam sendiri yaitu agama modernisasi, agama terbaru, ya kan? Maka dari itu jangan sungkan-sungkan mulai saat ini, mulai dari ini dan ke depannya, katakanlah bahwasanya I am Muslim man. Saya adalah seorang Muslim. Apa? I am Muslim man. Ya. Saya adalah seorang Muslim. Karena kita adalah seorang Muslim, maka wujudkanlah akhlak-akhlak seorang Muslim. Ya. Mulai dari gaya berpenampilannya, tutur katanya, ya. Jangan mengikuti budaya-budaya barat, budaya-budaya kekinian yang notabene jauh dari dasar-dasar Islam. Para teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berdamai dengan masa lalu dan menyongsong masa depan, ya kan? Apa itu? Setiap manusia pasti memiliki sebuah dosa. Setiap manusia pasti memiliki sebuah kesalahan. Maka dari itu, kunci dari kebahagiaan yang utama yaitu kita bisa berdamai dengan masa lalu tersebut. Dengan cara apa? Dengan cara kita mendatangi majelis ilmu, dengan cara kita perbanyak mencari ilmu. Karena ilmu sendiri adalah kunci dari kebahagiaan. Ada seorang ulama, yaitu namanya Ibnu Taimiyah. Siapa namanya? Ibnu Taimiyah. Dia adalah seorang ulama yang terkenal akan keilmuannya dan kealimannya, sehingga dikenal dengan sebuah quotesnya, ya, kurang lebih seperti ini: apa yang akan dilakukan musuh-musuhku
Sedangkan surga dan taman-taman bunga yang indah berada di dalam hatiku. Kemanapun saya pergi, dia selalu menyertaiku. Di saat saya di penjara dalam berdakwah, maka saya menganggapnya itu sebuah hal untuk mendekatkan diri saya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di saat saya diusir atau diasingkan, maka saya akan menganggapnya itu sebuah wisata atau rihlah. Dan di saat saya mati dalam keadaan terbunuh, maka saya anggap itu adalah sebuah syaitan bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, orang yang berilmu sampai musuh aja bingung. Ini gimana ini mau mengambil kebahagiaan orang ini? Ya, mau mengambil kebahagiaan Ibnu Taimiyah ini gimana ini? Yang menganggap dia mau wisata, ya kan? Muhammad Adam ini mendoakan orang-orang yang membaca bukunya, yaitu mendoakan kebahagiaan untuk orang-orang yang membaca bukunya, yaitu idza uqiya syakura, idza tuliya sabara, idza atlaba istighfar. Apa tadi? Idza uqiya syakura, idza tuliya sabara, idza atlaba istighfar. Idza uqiya syakura, apabila diberi sebuah kenikmatan maka bersyukur. Ketika kita diberi sebuah kenikmatan, maka hendaknya kita bersyukur. Dengan bersyukur kita akan merasakan kebahagiaan, walaupun itu kenikmatannya kecil apapun itu kenikmatannya. Kalau kita bersyukur, maka kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan, ya kan? Idza tuliya sabara, apabila diberi ujian, musibah, maka bersabar. Kunci dari menghadapi sebuah masalah, kunci dari menghadapi sebuah ujian yaitu bersabar. Maka kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut, sehingga masalah tersebut akan terasa kecil, ya kan? Idza atlaba istighfar, dan apabila melakukan perbuatan dosa, maka segera beristighfar. Kenapa beristighfar membuat bahagia? Karena dengan beristighfar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Muhammad Adami? Fa inna haula'i salasa unwarus sa'adah. Dan ketika hal tersebut adalah kunci dari kebahagiaan. Jadi apa yang pertama, kunci kebahagiaan? Idza uqiya syakura. Terus idza tuliya sabara. Terus idza atlaba istighfar. Fa inna haula'i salasa unwarus sa'adah. Dan ketika hal tersebut adalah kunci dari sebuah kebahagiaan, ya kan? Sungguh sebenarnya ketika kita melakukan sebuah tiga hal tersebut, insya Allah kita akan mendapatkan kebahagiaan. Masalah, bukankah kebahagiaan itu ketika kita mendapatkan uang banyak sih,
Ya, kita punya uang banyak, kita bisa mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya teman-teman, tahu nggak? Ya, di luar sana ada yang namanya Adolf Melker kalau nggak salah. Ya, dia adalah miliarder di Jerman. Dia kaya raya, tetapi ketika dia diberi sebuah kerugian yang kecil, maka apa yang dia lakukan? Dia menabrakkan dirinya di depan kereta api yang melaju sangat kencang. Karena beliau dari yang orang tidak teman-teman di luar sana ada dia baik ya, dia adalah musisi terkenal ya kan, ketika dia konser pengunjungnya ribuan, tetapi tiba-tiba dia merasakan sebuah kehambaan di dalam hidupnya. Akhirnya dia main di obat-obatan sampai dia akhirnya overdosis, meninggal dalam keadaan bunuh diri. Ternyata kebahagiaan tidak bisa didapatkan dengan ketenangan, ya kan? Tetapi apa? Kebahagiaan hanya didapat dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ilmu dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi kunci kebahagiaan apa teman-teman? Tidak lupa ya. Tidak utia syakura. Tidak dunia sabar. Tidak adnaba istighfar. Ingat-ingat, karena itu kunci kebahagiaan. Ya. Jika kalian ingin bahagia, ya diamalkan, diingat-ingat, selalu diingat-ingat agar kita selalu berbahagia. Ya kan? Ketika kita berbuat dosa, maka segeralah beristighfar. Karena perlu diketahui bahwasanya orang yang berbuat dosa itu berbahaya untuk dirinya sendiri. Kenapa seperti itu? Ya kan? Ada contohnya nih. Tahu Nabi Yunus? Nabi Yunus tahu ya? Dia melakukan satu perbuatan dosa. Apa itu dosanya? Ada yang tahu? Ya, betul. Nabi Yunus berbuat dosa, yaitu meninggalkan kaumnya. Ya kan? Dalam berdakwah Nabi Yunus mengalami keputusasaan lalu meninggalkan dosanya. Ya kan? Akhirnya Nabi Yunus ya kan, mendapatkan sebuah ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berupa 3 kegelapan. Tahu apa 3 kegelapan itu? Yang pertama yaitu gelapnya matahari, ya, gelapnya malam, ya kan? Yang kedua apa? Ya betul. Gelapnya lautan. Yang ketiga, ya, gelapnya ikan.
Ya kan? Terus ada lagi nih Nabi Adam. Nabi Adam melakukan satu perbuatan dosa. Apa itu perbuatan dosanya? Ya, makan buah yang dilarang ya, itu bakteri ya. Dengan satu perbuatan dosa tersebut, maka Nabi Adam diusir dari surga, ya kan? Tapi apa? Nabi Yunus, walaupun dia mendapatkan 3 kegelapan, dia mau berdamai dengan masa lalunya, ya kan? Dia mau beristighfar kepada Allah. Sampai-sampai Nabi Yunus mewariskan kita sebuah doa, meninggalkan kita sebuah doa. Ada yang tahu doanya Nabi Yunus apa? Ya, betul. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Ya kan? Akhirnya ketika kita mau berdamai dengan masa lalu dan kembali ke masa depan, menyusun masa depan untuk menjadi apa tadi? You are the best Muslim, menjadi Muslim terbaik. Insya Allah kita akan mendapatkan sebuah kebahagiaan. Ya kan? Adapun Nabi Adam, walaupun dia melakukan sebuah satu dosa, ya kan? Dia diusir dari surga, tetapi dia mampu berdamai dengan masa lalunya. Ya kan? Dia meninggalkan kita juga pada sebuah doa. Apa doanya? Ada yang tahu? Doanya Nabi Adam apa itu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya kan? Kunci dari kebahagiaan yaitu mau berdamai dengan masa lalu dan mengusung masa depan agar kita bisa menjadi you are the best Muslim. Ini satu contoh. Jam 6 kurang 15. Ini sudah jam 11.46. Mungkin itu pesan-pesan dari Mas Anang pada pertemuan sore hari ini, yaitu berdamailah dengan masa lalu untuk menjadi apa nih? You are the best Muslim, yang menjadi Muslim yang terbaik. Tadi apa? Intinya, tidak ya, syukurlah, tidak saudara, tidak ada. Cukup sekian. Bila ada sebuah kesalahan berasal dari masalah yang Allah dalam manusia biasa, dan bila ada sebuah nilai-nilai poin penting yang bisa diambil hikmahnya, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masalah akhir kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebenarnya masih banyak sekali unek-unek yang ingin masalah sampaikan. Banyak kisah-kisah dari para sahabat yang mereka itu berdamai dengan masa lalunya dan menyusun masa depannya, bahkan menjadi kader terdepan Islam. Seperti kisah-kisah sahabat kayak Khalid bin Walid, mereka mau berdamai dengan masa lalunya dan menjadi pahlawan Islam. Abu Sufyan, Hindu, ya kan? Dan masih banyak lagi sahabat-sahabat mereka yang dulunya dia senang dalam melakukan dosa, tetapi dia mau berdamai dengan masa lalunya, akhirnya dia menjadi pahlawan Muslim. Cukup sekian. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.